Shalom kekasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dan semoga channel Paparan Cerita menjadi berkat untuk kita semua. Firman Tuhan kali ini berkaitan dengan judul yaitu mimpi dari Tuhan atau mimpi dari setan. Dalam Alkitab, ketika seorang mendapatkan mimpi dari Allah, Allah selalu membuat makna dari mimpi itu jelas, baik secara langsung kepada orang itu melalui malaikat atau melalui seorang utusan. Itu dalam Kejadian 40 ayat 5-11. Ketika Allah berbicara kepada manusia, dia akan memastikan bahwa beritanya dimengerti dengan jelas. Seringkali beberapa dari kita mengalami mimpi buruk yang tidak menyenangkan. Hal ini sebenarnya wajar saja terjadi, akan tetapi beberapa orang Kristen merasa penasaran sebenarnya bagaimana mimpi buruk menurut Alkitab. Contohnya kata orang, kalau misalkan kita mimpi gigi kita patah, maka itu ada musibah yang terjadi pada kita atau pada keluarga kita. Tapi apakah itu akan terjadi? Memang ada kalanya ketika kita mempercayai hal itu bisa saja terjadi pada kita atau pada keluarga kita. Dan itu makin meyakinkan kita bahwa mimpi itu ada maknanya. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus percaya ketika kita bermimpi, mimpi kita berasal daripada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengetahui kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah sebagai anak Tuhan, ketika kita mimpi dan itu dipercaya akan membawa musibah kita, ingat Tuhan selalu merencanakan rancangan-rancangan yang baik, bukan rancangan-rancangan kecelakaan. Dan untuk jelasnya lagi, yuk tonton video ini yang akan dijelaskan oleh Evangelis Daltoni mengenai arti mimpi. Shalom. Pak, saya mau tanya Pak, ini beberapa waktu ini ada banyak jemaat tanya tentang mimpi. Nah, mimpi ini menjadi satu bahan kontroversi nih. Ada yang tanya Pak Daud, ada yang tanya sama saya Pastor Michael, apakah semua mimpi ada artinya? Ada mimpi dari setan atau dari Tuhan? Bagaimana kita tahu itu dari Tuhan atau dari setan? Atau Kalau mungkin dari setan takut? pasti tidak ada damai sejahtera. Kedua, ada hubungan dengan arwah orang mati. Yang ketiga, pasti melanggar hukum Tuhan. Oke. Nah, keempat, yang jelas Michael ya, mimpi itu kebanyakan kejadian itu kalau di atas jam 12 malam, di bawah jam 4 pagi. Itu bisa dari Tuhan atau dari setan. Tapi Tuhan mau ngasih mimpi jam berapa kan urusan Tuhan, mau-maunya dia. Iya benar. Tapi pengalaman gitu. Padahal ada Yang dari pengalaman. Tuhan, Ada cerita tentang orang dapat mimpi dari setan itu contohnya gimana Pak? dapat nomor buntut. Hah? Nomor SDSB. Oh iya? Dan benar? Nomor togel. Nah, kalau dulu zaman dulu kan kalau kita cari nomor kan di kuburan, Michael. Hah? Oh saya nggak tahu kalau tentang ini Pak. Oh iya? Sampai ke kuburan? Oke. Jadi di kuburan tidur mimpi gitu? Iya. Pak ini ada yang bilang, Pak Daud saya pernah mimpiin Pak Daud. Artinya apa ini Pak? Ya hanya pengen ketemu aja. Iya, Pak Daud saya mau gali lagi. Soalnya ada beberapa jemaat tanya tentang mimpi itu. Nah salah satu jemaat itu dia bilang pernah mimpi suaminya itu kayak kebakaran gitu Pak. Nah jadi dia buka pintu terus suaminya kebakaran. Nah itu ada yang tanya sama saya, Pak Daud apa ya artinya? Pak Michael apa ya artinya? Nah saya bilang ya jangan takut, doa. Tapi apakah kalau kayak gitu tuh dari setan atau dari Tuhan untuk memperingati kita Pak Daud? Gimana Michael? Jadi suaminya kebakaran Pak. Jadi seorang istri mimpi suaminya ini kebakaran punggungnya. Itu enggak, artinya susah tuh Michael saya jelasinnya. Karena itu bisa-bisa mimpi kecapean juga. Oh bisa-bisa karena kecapean juga ya Pak. Terus ada yang bilang lihat tanggal gitu. Nah apa pernah ada kisah kayak gitu nggak Pak? Gimana Michael? Dia mimpi lihat tanggal gitu. Itu kebanyakan kecapean aja itu Michael. Oh karena kecapean ya Pak ya, bukan karena setan atau Tuhan kasih pesan, bukan ya Pak? Bunda.
Oke, jadi Kalau itu Michael, iya Pak, gimana? oke kalau kayak gitu tenang aja lah Michael. Iya, iya Pak Daud. Oke, dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu. Jelas? Kita tanya jawab ya Pak ya. Ini Oke. kita udah banyak yang numpuk ini Pak. Udah 3 minggu kita nggak tanya jawab, semuanya pada kepingin ketemu. 5 ya Pak Daud ya? Pak Daud? 5 boleh ya? 5, oke Michael. Oke, Ibu Siana silakan. Siani, ya silakan. Malam, Pastor, malam Pak Daud. Ya, gimana Bu? Pak Daud, mohon dilihatkan apakah di rumah saya masih ada gangguan. Dulu pernah dilihat ada roh jahat. Nah, enggak ada Bu, yang ada Ibu stres. Iya, saya memang lagi banyak beban, Pak. Nah, ini Ibu baru stres ini. Kalau orang stres kelihatan dari rambutnya, Michael. Mari kita Iya, Pak, doa, Bu jadi ya. ya, minta tolong didoakan supaya saya dapat pekerjaan yang lebih baik, Pak, dari segi pendapatan. Oke, kita doa ya. Ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Darah Yesus sucikan. Roh setan, roh jahat, roh gelap, keluar. Kuasa Yesus Elohim bekerja. Luruskan tanganmu Tuhan, nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Demi nama Yesus HaMasiah. Amin. Tuhan berkati Bu Siana. Semoga bebannya cepat bisa diangkat sama Tuhan ya. Ini ada Yoel Jember. Sorry, sekali lagi bisa di unmute. Ya, silakan. Silakan. Ya, salam, Mas. Iya. Mau tanya, Hmm. kan saya jualan Pak Daud Hmm. di pasar. Nah, itu kan ada beberapa orang kan nitip dagangan. Hmm. Nah, ini awalnya saya nggak tahu, ternyata orang ini suka pakai jimat. Jadi penglaris seperti itu. Ketika saya tahu, saya juga bingung apakah saya harus mutusin hubungan dagang sama dia atau enggak gitu. Kalau urusan bisnis, kalau setan harus dipisahkan. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau Penting- ada hal seperti itu. Penting gini ya, Ya, Bapak berdoa oke. supaya darah Yesus sucikan tempatnya Bapak. Supaya tidak ada pengaruh. Gini Michael, ini pengalaman hidup saya. Bisnis dengan kerohanian harus dipisahkan. Jadi yang penting Bapak tidak ke dukun gitu. Oh, Jelas? jelas. Kalau misalnya kan tidak mungkin kita orang beli ke toko kita, kamu ada setannya apa enggak? Kalau tidak ada setannya tidak boleh beli, kan tidak mungkin gitu. Iya. Benar Michael gimana? Iya, benar Pak. Udah masalah bisnis, rohani harus dipisah. Ya Pak, terima kasih Pastor Daud. Oke, lanjut. Jadi, biarin ini Pak ya. Kalau misalnya ada barang dagangan. Penting yang bersangkutan tidak terlibat okultisme atau Michael. Oke. Itu kan pribadi bukan urusan kita, Michael. Nah, untuk Michael gimana? Setuju. Kan Benar. tidak mungkin orang mau beli ke tokonya Michael. Michael tanya, kamu bawa jimat apa tidak? Iya Pak. Setuju Pak. Itu kan urusan pribadi, Michael. Iya, setuju. Terima pegawai kan tidak mungkin ngomong, kamu Kristen atau bukan, gitu. Iya Pak, siap. Oke, Michael. Yang ketiga, Ibu Ervina, silakan. Ervina Purba. Di unmute, tolong. Bisa di unmute? Ya. Ya, silakan. Pak Daud mau tanya, kalau orang yang sudah diputuskan kutuknya itu bisa balik lagi nggak ya kutuknya? Tergantung imanmu, karena dari iman kembali ke iman. Kalau saya ada kutuknya nggak Pak? Ibu ini kutuknya sudah lepas, hanya ibu stres saja. Oke, kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja,
kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja secara pribadi Tuhan. Amin. Lanjut, Amin. Michael. Oke, yang keempat, sebentar. Ada Christian Febre. Ini yang pertama. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pastor Michael dan Pak Dautoni. Dulu waktu saya SMA, Pak, itu saya pernah sakit lumpuh, kemudian diterapi dengan bukan kuasa Tuhan, Pak. Nah, saya mau dilihatkan apakah memang saya tidak mengimani waktu itu dan memang tidak ada efeknya sama sekali. Artinya saya tetap secara medis harus dirawat. Saya minta dilihatkan apakah masih ada kuasa-kuasa tertentu dalam diri saya, Pak. Ini sudah tidak ada, Michael. Sudah bebas nih, Michael. Sudah dibebaskan, puji Tuhan. Ya. Lewat ya, Michael. Ya, puji Tuhan. Ya terakhir ya Pak, ada Bapak Ferry Madari ini. Silakan Pak. Yang terakhir, silakan. Selamat malam Pak. Iya. Mau tanya, ini hanya minta lihatkan apakah ada keturunan atau apa? Ini pernah didoakan, Michael. Iya, Pak pernah didoakan ya Pak Ferry ya. Iya, ya. Ya, kita doa, Michael ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Kuasa Yesus bekerja, secara pribadi ya Tuhan. Kerajaan datang, kehendak menjadi Tuhan. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita doa semua, Michael ya. Nah, kita doain semuanya Aku Pak. mohon Roh Kudus bekerja, lawat secara pribadi Tuhan. Kerajaan datang dan menjadi, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk. Darah Yesus sucikan, lawat secara pribadi Tuhan. Berkati keluarga, berkati kami semua, berkati yang mendengar program ini. Dan nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Terima Michael. kasih Pak Daud. Sampai ketemu hari Minggu ya Pak.